Jadi nanti saya bicara-bicara baru nanti masuk nanti. Ding digiding ding digiding 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 ding. Seperti biasa balik lagi dengan saya di sini dengan info-info tanah yang mungkin tong jarang tahu gitu atau tong ya tidak tahu gitu. Jadi setelah baru tahu saya akan kasih tahu kamu biar kita bisa bikin tahu-tahu gitu setelah kita sama-sama tahu gitu. Oh, tahu banyak sekali. Langsung ke inti. Jadi yang saya akan bahas ini lebih ke satu daerah atau tepatnya kayak satu pulau gitu. Kenapa saya mau bahas dia? Karena katanya pulau ini duluan maju daripada kota Sorong gitu. Jadi pada tahun 1800-an, Belanda dong ini sudah lirik-lirik pulau ini. Pas 1935 setelah dong jajah Indonesia, Belanda jadikan pulau ini sebagai Onderafdeling. Onderafdeling itu apa? Itu macam pusat pemerintahan yang di bawah kabupaten, tapi di atas kecamatan. Itu apa? Kamu coba cari, itu apa dia benar. Sekarang sudah tidak ada karena ya memang kita sudah tidak dijajah lagi macam begitu. Nah, Onderafdeling tuh sekarang kalau bisa dibilang itu macam pejabat, bukan pejabat tapi tidak ada jabatan khusus lah macam ini. Cuma pembantu-pembantu bupati saja begitu. Ada yang tahu ke tidak? Dia pernah pulau-pulau apa? Pasti ada yang tahu juga. Dia pernah nama tuh Pulau Dom atau Pulau Dum atau Pulau Bintang. Pokoknya dia sebutan banyak. Dia sebutan tuh kenapa macam-macam tuh nanti saya kasih alasan di setelah ini jadi kami ikuti saja. Nah, Pulau Dom ini dia jarak kira-kira 3 kilometer dari kota Sorong. Di satu pulau sendiri, kan bisa naik kapal atau longboat begitu. Bukan kapal sih, longboat tuh. Speed kah apa kah, yang penting bisa sampai gitu. Kira-kira 15 menit kalau pakai longboat yang bilang. Nah, terus dia punya luas tuh, kan bisa lihat deh foto juga nih. Lumayan kecil tapi padat, kira-kira 3,5 km persegi. Dia letak sendiri itu, dia tuh di antara macam ya di tengah-tengah gitu, ada di atas ada Pulau Rom, terus di bawah ada apa? Selatan tuh ada Selat Dampir, Kabupaten Sorong, terus di sebelah timur ada Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong juga, terus di sebelah barat ada Pulau Sok. Jadi di tengah-tengah kira-kira begitu. Sekarang kita masuk, kenapa dia punya nama beda-beda? Yang pertama, kalau masyarakat setempat, itu dong bilang tuh dengan nama macam Pulau Dum. Gitu. Dulunya dong bilang Pulau Dum dari suku Malamoy. Sini saya baca karena kalau saya salah tuh gimana kan bisa komen juga gimana gitu. Nah, dong sebut dengan Pulau Dum kenapa? Itu dia punya arti macam pulau yang banyak ditumbuhi buah-buah sama tanaman begitu. Jadi dulunya atau mungkin sampai sekarang di sana tuh banyak sekali buah-buah begitu. Nah, itu kan dari orang-orang setempat. Sekarang kalau orang dari luar atau orang-orang di Sorong sendiri tuh dong bilang tuh yang Pulau Bintang. Kenapa Pulau Bintang? Dong sebut itu karena sebagai pusat pemerintahan Belanda tuh. Dong pasti sudah bangun fasilitas seperti apa listrik, pelabuhan dan lain-lain pasti dong sudah bangun lah. Biar dong punya pemerintahan tuh jalan dengan lancar begitu. Jadi pas malam di dom ini dia sudah terang. Pas lampu menyala terang sekali gitu. Sedangkan di Sorong mungkin waktu itu belum ada lampu atau listrik. Jadi dong pas lihat ke sebelah pulau itu menyala macam bintang. Nah, pasti kita kalau mungkin kita zaman itu dia pasti, kita heran, bintang ada di sebelah itu. Yang kita tahu kan cuma bintang tuh, jadi kita pasti bilang, oh itu sudah Pulau Bintang. Kira-kira begitu deh pasal itu. Dan akhirnya jadi DOOM itu mungkin aku kurang tahu tapi kayaknya kalau Belanda kan O2 terjepit ya Testel. Jadi sebagai pusat pemerintahan pasti Belanda bangun dengan dong punya gaya lah. Maksudnya gereja ke bangunan-bangunan ke jalanan di sana pasti mengikuti gaya-gaya Belanda begitu. Kami bisa lihat macam gereja atau ini pelabuhan atau kirung apa nih, kirung pemerintahan begitu. Dong bikin dengan gaya-gaya ciri khas Belanda begitu. Mungkin yang tidak ada cuma kincir angin saja.
kincir angin yang banyak sih. Mungkin kalau kamu mau kincir angin, sudah ke Belanda sana. Nah, itu dari Belanda. Sekarang kita akan lanjut, bukan hanya Belanda ternyata yang pernah ke sini. Yang ke sini itu ada juga Jepang. Aduh, Jepang ini gila sekali, dia gila deh. Jadi pas perang dunia tuh, lebih tepatnya perang Pasifik, dia menguasai Sorong yang 4 April 1942 gitu. Nah, karena Pulau Dom ini juga kan termasuk bagian dari Sorong juga tuh, karena dekat gitu. Mereka jadikan Pulau Dom sebagai pusat macam tempat pertahanan mereka gitu. Kenapa dong jadikan ini jadi tempat pertahanan begitu? Karena kalau Pulau Dom ini kita lihat dia letak tuh macam lebih strategis gitu. Dia di antara bagian barat tuh ada Maluku sama bagian timur ada South Sapor. Nah, itu macam satu jalur pelayaran begitu. Jadi mereka macam ambil yang di tengah-tengah biar mereka bisa pantau musuh dari kiri dan kanan. Kira-kira begitu. Nah, bukti dari peninggalan Jepang juga sampai sekarang masih ada katanya. Kenapa saya bilang katanya? Karena saya belum pernah ke sana dan saya belum lihat juga. Cuman ini dari info arkeologi Papua atau jurnal arkeologi Papua dong bikin, jadi saya percaya sih. Bukti dari dong punya peninggalan tuh lebih ke gua-gua yang ada sana, gua pertahanan gitu. Kenapa gua pertahanan? Karena Jepang tuh paling terkenal dan punya gua-gua pertahanan. Dong punya gua tuh katanya kuat sekali, bom sampai tidak bisa kasih pecah gitu. Nah, saya akan bahas beberapa bentuk begitu dari gua-gua ini. Kita masuk ke dia punya bentuk-bentuk. Bentuk pertama tuh ada bentuk setengah lingkaran. Kamu bisa lihat foto ini. Itu macam tempurung kelapa kayak yang tak balik begini, tak tutup di bawah. Kamu bisa lihat. Dia lubang ada 2. Itu lubang untuk tembak sama sekalian mengintai gitu. Ada di bawah tuh kamu bisa lihat. Terus dia punya tinggi tuh kira-kira 1,2 meter di atas permukaan tanah. Nah, jadi gua yang setengah lingkaran dong taruh di atas bukit-bukit itu. Jadi kalau dari jauh kita lihat itu macam bukit-bukit kecil lagi, macam bukit-bukit Teletubbies yang tak susun lagi. Aduh, tukar bicara sembarang, macam tak susun gitu. Nah, dia punya bangunan ini kuat sekali karena terbuat dari beton bertulang. Beton bertulang itu macam begini, yang tebal sekali. Jadi dia bangunannya bisa tahan dari serangan udara atau bom. Bisa juga meriam dia tidak mempan, jadi mungkin meriam datang di tapias lagi. Lanjut, yang kedua itu ada bentuk si jembat. Kamu bisa lihat ini dia punya gambar, jadi kayak rumah begitu. Dia punya jalan masuk juga ya kayak pintu masuk rumah begitu. Dia punya tinggi kira-kira 1,5 meter, jadi lebih tinggi dari yang pertama tadi. Nah, dan pastinya pasti lebih besar lah daripada yang tadi. Lanjut, ketiga itu ada setengah lingkaran berkaki. Ini mirip dengan yang pertama pastinya. Kamu lihat dia punya bentuk saya mirip, cuman bedanya ada kaki. Jadi kayak dong ada tambahan lagi, dong kayak modifikasi dia tambahan gitu di bawah. Jadi di bawah tuh dong ada kasih dinding selebar 70 cm gitu. Jadi cukup tebal juga ya. 70 cm itu kira-kira bagaimana? Nah, 70 cm itu kira-kira ini 60. Jadi tambah 10 lagi beginilah. Jadi kamu bisa lihat tebal apa gitu. Dan di sini juga cuma ada satu lubang untuk pengintai sama untuk menembak. Jadi kalau yang tadi 2 ini 1. Bangunan ini juga sama terbuat dari beton bertulang, sama kayak yang pertama, jadi ditahan terhadap bom dan lain-lain. Terus terbukti juga dia ini tahan lama sekali karena sampai sekarang juga dia punya kulit-kulit saja yang terkupas. Nah, dia letak sendiri itu sama dengan yang pertama, letaknya di atas bukit juga. Yang terakhir, bentuk tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Mungkin kamu pikir dong bikin-bikin sembarang. Tidak ada. Mereka mengikuti bentuk tanah yang ada sana. Jadi kalau tanahnya bukit, dong jadikan bukit. Kalau tanah lubang, nanti dong jadikan itu sebagai pertahanan yang kayak lubang begitu. Jadi menyesuaikan dengan keadaan di sana lah. Kalau batu-batu berarti dong pertahanan batu. Ini dia punya letak tuh di daerah pantai, jadi lebih terbuka begitu. Terus dia punya bahannya dong ambil dari batu cadas. Batuan cadas tuh kamu bisa lihat tuh macam begini. Lubang pertahanan ini tuh dia macam
punya satu pintu saja. Nah, tingginya 1,5 meter begitu, dengan lebar 70 cm. 70 cm itu kayak tadi saya begini, 70 cm, terus tingginya 2 meter. 2 meter tuh wow, nanti kan bayangkan sendiri. Nah, biarpun di pantai yang daerahnya terbuka begitu, tidak mungkin tuh mereka bikin daerah pertahanan baru musuh bisa lihat, kan tidak mungkin tuh. Jadi mereka biar tidak terlalu mencolok dong, kamuflase dia. Kamuflase itu bagaimana? Kamuflase itu macam menirukan lingkungan. Jadi kayak kalau memang lingkungan situ banyak kelapa, berarti mereka jadikan itu punya tempat pertahanan tuh macam dong tutup dengan daun-daun kelapa atau buah-buah kelapa yang sudah jatuh, biar kelihatan macam oh ini cuma kelapa-kelapa saja. Aduh, suara mau habis ini, minum dulu ke apa. Oke, lanjut. Jadi itu ya, dong punya bentuk kamuflase. Biar musuh kalau datang tuh tidak tahu, kamu kena kau, cuma gitu. Nah, terus orang Jepang nih dong cerdik sekali. Jadi dong tahu cara bikin pertahanan tuh jadi macam anti peluru gitu. Jadi mereka tahu batang pohon kelapa tuh kalau diikat dengan kawat baja, terus ditutupi dengan batu dan pasir karang, atau kadang dong lapis dengan baja saja, itu nanti macam jadi tempat anti peluru begitu. Akhirnya mereka biarpun terbuka begitu di pantai, serang sudah. Siapa tempat ini anti peluru ganti, serang sudah begitu. Nah, itu dari punya bagian sejarah. Jadi ya kalau kamu yang suka sejarah atau mau lihat-lihat, silakan ke sana juga. Karena selain dia punya sejarah, dia punya tempat sana juga bagus ya. Ada dia punya laut-laut juga biru dan lain-lainnya. Jadi kalau kamu ke sana katanya kamu harus ke spot macam di gereja Betel yang ada sana. Karena dari sana kamu bisa lihat pulau-pulau yang ada di sekeliling Pulau Dom tuh, sama dia punya panorama katanya bagus di sana. Jadi jangan lupa ke sana. Nah, untuk transportasinya dulu di sana kebanyakan masih pakai becak. Kenapa pakai becak? Itu katanya dari ceritanya itu dibawa sama transmigran yang datang ke sana. Jadi karena mereka tidak mau balik, terus kayaknya pulau ini bagus ya, kita mau tinggal di sini ya. Akhirnya sudah becak-becak di sana banyak. Sama becak dari sini juga dia akhirnya menyebar ke Sorong. Biarpun begitu, sekarang dia punya pulau nih jarang ada yang tahu nih. Sama saya juga baru tahu juga setelah cari-cari tahu. Terus dia punya bangunan-bangunan tua tuh mulai terawat, terus katanya dia punya gua-gua tuh sudah banyak sampah-sampah, terus seng-seng bangunan mulai jatuh ke bawah. Menurut orang-orang sih harusnya dirawat, cuman kalau menurut saya sudahlah, cerita lama, kasih biar sudah barang anjir tes tuh. Nah, kira-kira begitu. Semoga enjoy saja.